Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin menanggapi anggapan beberapa orang yang berkata bahwa Muhammad Qasim adalah peramal karena dia mengetahui yang gaib. Dan ini jelas-jelas menyalahi syariat. Disebabkan kata mereka Allah sudah jelaskan dalam Quran surah Al-Jin ayat 26 sampai 27, di mana di sana Allah menerangkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib kecuali Dia, dan Dia tidak memberitahunya kepada siapapun kecuali kepada para rasul yang Dia ridhoi. Itulah dalil mereka, sehingga mereka mengatakan Muhammad Qasim adalah peramal sebab dia tahu yang gaib. Nah, kan tidak mungkin Allah memberitahu kepada Qasim, dia kan bukan rasul seperti itu. Karena di sana ditegaskan yang diberitahu hanya para rasul yang dia ridhoi, sementara Qasim bukanlah seorang rasul. Seperti itu yang mereka katakan. Tanggapan saya, Muhammad Qasim bukanlah seorang peramal. Juga bukanlah seorang yang mengetahui yang gaib. Apa buktinya? Buktinya adalah keseluruhan isi mimpi-mimpinya. Dia tidak pernah menjelaskan kapan suatu kejadian akan terjadi secara pasti, secara detail. Dia tidak pernah memastikan waktu di sana. Dan dia juga tidak pernah mengatakan bahwa dia tahu kapan kiamat akan terjadi. Dia juga tidak pernah memberikan waktu yang pasti kapan misalnya Malhamah Kubro itu terjadi, Ghazwatul Hind itu akan terjadi, dan seterusnya. Dia tidak pernah mengatakan itu. Dan bukti bahwa dia tidak tahu yang gaib, Anda bisa cek di dalam salah satu wawancara Muhammad Qasim di Royal News TV lokal Pakistan. Di sana Anda akan mendapati si pembawa acara bertanya kepada Muhammad Qasim begini, Qasim, seperti Anda ketahui bahwa kita Pakistan dengan negara Cina melakukan kerjasama proyek, saya lupa apa namanya. Apa yang Anda lihat di masa depan tentang proyek ini? Bagaimana nanti situasinya ke depan? Begitu pertanyaan si pembawa acara. Qasim menjawab begini, tentang ini saya tidak pernah melihatnya dalam mimpi saya. Jadi saya tidak tahu situasi apa yang akan terjadi tentang ini di masa depan. Jadi saya tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Muhammad Qasim tidak membicarakan apapun selain apa yang dia lihat dalam mimpinya saja. Seandainya dia adalah seorang peramal, tentu dia akan bilang, oh tunggu sebentar, biar saya ramal dulu. Itulah yang akan terjadi. Tapi Qasim tidak berkata demikian. Justru dia dengan jujurnya mengatakan, saya tidak pernah melihat hal ini, tentang ini dalam mimpi saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana situasinya ke depan. Ini sebuah hal yang jelas bahwa Muhammad Qasim bukanlah seorang peramal. Tapi bagaimana mungkin Qasim diberitahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan dia selalu sering berkata bahwa dalam waktu dekat ini akan terjadi. Nah, jawabannya adalah ada pada mimpi-mimpinya sendiri. Qasim mengatakan hal itu juga dikarenakan dalam salah satu mimpinya sekitar pada tahun 2015, Allah berkata kepada Qasim begini dalam mimpi, Qasim, semua janji yang aku berikan padamu, aku akan memenuhinya dalam 13 tahun ke depan. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya pada sekitar tahun 2015. Nah, sekarang kita tahu kita berada pada tahun 2020.
Artinya sudah berlalu sekitar 5 tahun, tersisa sekitar 8 tahun lagi. Nah, itulah kenapa Muhammad Qasim mengatakan dalam waktu dekat. Dia hanya berkata dalam waktu dekat dan tidak lama lagi. Itu yang sering dia katakan. Dia tidak pernah memastikan kapan terjadinya suatu peristiwa yang dia lihat dalam mimpinya. Bahkan Anda bisa mendapati dalam banyak mimpinya dia mengatakan, bagaimana mungkin semua mimpiku ini akan terjadi dalam dunia nyata nanti? Ini kan hanya sebuah mimpi, bukan kenyataan. Bagaimana bisa? Nah, ketika dia terkadang ragu dan hampir putus asa seperti itu, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala akan hadir dalam mimpinya memberikan semangat agar jangan putus asa dari rahmat Allah, sekaligus memotivasinya agar tetap giat menyebarkan mimpinya, serta mengatakan kepada Qasim, sabarlah, sabarlah, sebentar lagi, sebentar lagi. Seperti itu. Jadi Qasim tidak mengetahui yang gaib di sini dan beliau bukanlah seorang peramal. Nah, karena Qasim hanya membicarakan tentang mimpinya, dan bicara tentang mimpi jangan selalu dikait-kaitkan seolah-olah juga tahu yang gaib. Misalnya saja seperti yang sudah sering kita kemukakan, bahwa Raja Mesir juga bermimpi tentang masa kelaparan yang akan terjadi. Yang akan. Apakah berarti Raja Mesir juga seorang rasul? Tentu tidak, dan kita tahu itu. Jadi perkara mimpi itu jangan melulu kita kaitkan seolah-olah seorang yang bermimpi itu tahu yang gaib. Raja Mesir pun bukan seorang rasul, tapi dia bermimpi. Apakah dia berarti juga tahu perkara gaib? Tentu tidak. Umar bin Khattab juga bukan seorang rasul, kita tahu. Tapi beliau bisa tahu tentang zuriat beliau, Umar bin Abdul Aziz, melalui mimpi. Jadi apakah itu berarti juga beliau tahu sesuatu yang gaib? Tentu tidak. Jadi saya pikir jelas, semoga menjawab anggapan-anggapan saudara-saudaraku sekalian tentang Muhammad Qasim adalah seorang peramal karena dia tahu yang gaib. Tidak, saudaraku. Muhammad Qasim bukan peramal dan dia tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Dia hanyalah seorang yang jujur menyampaikan apa adanya sesuai yang dia lihat dalam mimpinya. Dia tidak akan mengatakan saya tahu kalau dia tidak melihat dalam mimpinya. Dia juga tidak sok tahu. Kalau dia tidak tahu, dia akan katakan tidak tahu. Begitu, saudaraku. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.